Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati kepala sekolah kita dan Yayasan Wasrul Kuli dan bunda-bunda peserta. Pada hari ini kita melaksanakan pembelajaran yang ditaja oleh Yayasan Wasrul Kuli, yaitu tentang peningkatan mutu pendidik dalam belajar tahsin Al-Quran di Yayasan Wasrul Kuli. Surat salam sampai kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah bunda-bunda semua, untuk berkah acara ini marilah kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Beri kata sambutan dulu kepada Kepala Sekolah Rusmada SPDI. Kepada bunda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada siang hari yang berbahagia ini menjelang zuhur. Masih semangat ibu-ibu? Masih. Bersyukur kita kehadirat Allah karena berkat limpahan rahmat Dialah kita bisa berkumpul pada siang hari ini, yaitu acara yang ditaja oleh yayasan dalam hal peningkatan mutu guru Yayasan Wasrul Kuli tentang pembelajaran Al-Quran, khususnya tahsin Al-Quran. Jadi semoga apa-apa yang disampaikan oleh pembicara hari ini kita bisa mendapatkan manfaat dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Siap ya Bapak Ibu? Siap. Haus silahkan minum dulu, kalau lapar silahkan makan dulu. Nah, semoga membawa berkah untuk kita bersama. Kita mulai acara kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepala sekolah kita untuk Smarty. Kepada bunda kami persilahkan. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya diamanahkan untuk memberikan pemateri tentang peningkatan mutu pendidik dalam belajar tahsin Al-Quran di Yayasan Wasrul Kuli. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengikuti dengan baik dan benar ya ibu-ibu ya. Karena peningkatan mutu pendidik dalam mengajarkan tahsin ini melibatkan pengembangan kemampuan guru dalam membaca dan memahami ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Nah, karena di dalam membaca Al-Quran ini sekarang lagi apa ya Bu ya, lagi booming belajar tahsin ya Bu ya. Kenapa tahsin? Karena tahsin itu pembelajaran yang sempurna dalam belajar membaca Al-Quran ibu-ibu. Karena di dalam tahsin inilah dari awal pertama sekali itu memahami tentang ilmu tajwid. Dari ilmu tajwid tadi itu yang pertama sekali yang harus kita pahami dulu yaitu tentang makhrajul huruf. Dan bunda-bunda semua mungkin udah belajar ya Bu ya tentang makhrajul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf. Nah ya Bu ya. Kemudian tempat keluarnya huruf tadi kalau tidak pas, maka huruf tadi tidak mendapatkan haknya dengan baik dan benar. Dan kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi tujuan kita belajar tahsin ini agar kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian yang kedua, tentang sifat huruf. Setelah kita belajar makhrajul huruf, kita juga harus tahu sifat huruf ibu-ibu. Karena sifat huruf tadi itu mempunyai sifat ada tebal, ada tipis, ada yang berangin, ada yang tidak berangin cara pengucapan hurufnya, ibu-ibu ya. Kemudian satu lagi tentang mat. Mat ini ya ibu-ibu ya, ada mat itu tentang bacaan panjang di dalam Al-Quran. Bacaan panjang di dalam Al-Quran itu ada yang dua harokat, ada yang sampai 5 sampai 6 harokat juga. Dan itu kalau kita tidak belajar, kita tidak tahu tuh Bu, di mana macam mana mat itu yang seperti apa, yang 2 harokat, yang seperti apa 5 sampai 6 harokat tadi. Kemudian gunnah ibu-ibu. Gunnah itu atau dengung ya, yang biasa kita dengungkan. Cara membaca dengung ya Bu ya. Pengucapan gunnah tadi ditekan. Nah, di situ kalau kita nggak belajar tahsin nggak tahu juga tuh Bu cara membacanya ya Bu ya. Kemudian yang keenamnya yaitu tentang idgham. Satu lagi qalqalah. Qalqalah dulu. Qalqalah ini pengucapan hurufnya, cara mengucapkannya itu dipantulkan. Kemudian idgham, di idgham tadi itu kita bisa belajar ikhfa'nya, izharnya, memahami jenis-jenis cara membaca yang baik dan benar agar kita bisa membaca dengan tartil. Karena Allah sangat mencintai orang yang membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian apalagi yang kedua, praktek ya Bu ya. Kalau kita sudah memahami
yang tadi, pengetahuan tentang ilmu tajwid tadi perlu dipraktekkan, Bu. Kalau kita udah belajar aja, kalau Anda praktekkan dalam membaca Al-Quran, tidak ada guna, ya Bu ya. Jadi perlu kita praktekkan, realisasinya melatih kemampuan membaca Al-Quran dengan lancar dan benar. Caranya seperti apa? Continue. Setiap hari Bunda harus membaca Al-Quran. Tidak hanya 1 kali sebulan ya Bu ya. 1 kali sebulan 1 juz. No, tidak bisa. Kalau bisa setiap hari. Kalau bisa lagi setiap waktu ya Bu ya. Setiap habis sholat, bacalah. Insya Allah yang continue tadi, selain amal yang kita dapatkan luar biasa, bacaan kita juga akan terlatih dengan baik dan benar. Kemudian apalagi bimbingan Iqra. Buku Iqra ya Bu ya, melatih kemampuan kita membaca huruf dari setiap perkata di dalam Al-Quran tadi, di Iqra tadilah. Kemudian pembelajaran metodenya secara efektif ya Bu ya, biar efektif dengan laras irama yang baik. Nah, kalau udah belajar yang pertama, metodenya yang pertama, udah belajar membaca Al-Qur'annya yang baik, apalagi metodenya itu dengan irama yang baik. Tetapi di dalam tahsin irama mungkin nggak terlalu ditekan ya Ibu-ibu ya. Kita terlalu fokus ke irama, apa namanya, nggak dapat nanti matnya, kol-kolahnya, gunahnya itu kurang tepat. Jadi kita harus usahakan dulu yang metode yang di atas tadi ya Ibu ya, seperti matnya, gunahnya, kol-kolahnya, itu yang harus kita utamakan dulu dari sifat huruf dan makhrajul huruf. Yang talqin. Nah, menggunakan metode talqin ini mengulangi bacaan ya Bu ya, mentalkinkan. Jadi kalau kita belajar berguru, kita harus mendengarkan talqin yang diajarkan sama guru, dan guru nanti mendengarkan juga apa yang kita ucapkan, udah benar atau belum nih. Nah, itu perlu ya Bu ya di dalam pembelajaran. Karena apa? Kalau kita belajar sendiri, kita nggak tahu nih kata kita udah benar, ternyata orang yang mendengar ternyata salah. Bimbingan individu ini memberikan perhatian khusus ya Bu ya pada peserta didik yang masih mengalami kesulitan dalam membaca, karena lidah kita masing-masing berbeda-beda ya Bu ya. Jadi kalau nggak terbiasa harus dilatih bisa, harus sampai bisa, karena ini Al-Quran nggak bisa kita mengutamakan kedialekan daerah atau apa, biasanya orang daerah ini agak sulit baca ini, nggak bisa. Kita harus sesuaikan dengan metode yang udah dan kita harus bisa melatih, dan lidah kita harus biasa terlatih untuk bisa mengucapkan bacaan dan makhraj yang benar. Kemudian lanjut, dari tambahannya yaitu tentang sejarah dan keistimewaan Al-Quran, mengetahui tentang tafsir dan terjemahan Al-Quran, etika dalam membaca Al-Quran, dan itu setelah kita memahami semua ibu-ibu, inilah yang perlu kita ketahui lagi. Supaya apa? Supaya kita lebih mencintai Al-Quran tadi, lebih paham lagi apa yang kita baca, lebih menjiwai lagi, dan lebih khusyuk lagi kita nanti kalau dalam Al-Quran, dalam sholat mungkin hafalan-hafalan kita bisa kita realisasikan. Kita praktekkan makhrajul huruf. Terus terang ibu-ibu, di huruf tebal biasanya agak sulit ya Bu ya, tapi kalau kita latihan insya Allah semua akan mudah. Minta tolong ke Bunda Ar yang huruf biasanya huruf tebal agak sulit. Coba huruf so. Cara pengucapan huruf so, ujung lidah ditekan ke gigi bawah, gusi gigi bagian bawah. So. Jadi tebalnya tuh terasa ya Bu ya, penuh, agak terasa berat. Coba so. Oke. So. Kemudian huruf bo. Bunda Fufa. Huruf bo itu pinggir lidah bagian salah satu boleh, dua-duanya boleh, dinaikkan ke gigi gusi bagian atas. Bo. Ya, seolah-olah mulut dipenuhi oleh makanan. Jadi huruf bo, huruf yang sangat menggelayut ya, sifatnya itu menggelayut, tebal. Jadi biasanya huruf-huruf tebal yang 8 ini agak sulit biasanya murid mengucapkan, tetapi kita latih insya Allah bisa. Coba lagi Bun. Bo ya. belum ya Ustazah. Coba. Bo. Jadi digelayutkan dulu baru dilepas. Bo. Nah, digelayutkan dulu ya Bu ya, itu yang sifatnya menggelayut tadi. Alhamdulillah itu yang huruf tebal ya Bu ya, yang huruf mudah pun. Iya. Ya, ada huruf yang mudah. Bunda Evi kayaknya huruf yang mudah. Ya, H dengan H. Beda H dengan H Bunda. H. Kalau yang tebal Masya Allah, luar biasa Bunda Evi. Langsung dapat ya Bunda ya. Alhamdulillah sampai di sini ya. Huruf ja itu sifatnya tidak berhamas, tidak berangin, tidak becek. ja.
Masih apa becek? Ja, masih ada anginnya. Ja, ditekan tapi pelan aja Bun lepasnya. Ja, iya. Jadi kalau kita dapat teori cara pengucapannya, insya Allah kita bisa mengucapkan makhrajul huruf itu dengan baik dan benar. Jadi jangan malu-malu buka mulut ya Bu ya. Kalau kita membaca huruf hijaiyah, mulutnya harus dibuka dengan benar. Jadi dia akan huruf tadi akan dapat sifatnya dengan benar, dengan tepat. Kalau kita membuka mulut. Kemudian ba itu perut bibir bagian dalam ya Bu ya. Ba. Kemudian ma perut bibir bagian luar. Jadi ba dengan ma itu sama cara pengucapannya. Bedanya satu perut bibir bagian dalam, yang satu lagi agak keluar sedikit. Ya. Kemudian huruf ta. Nah, ta itu sifatnya berangin atau berhamas ya Bu ya. Ta. Jadi bukan ta tapi ta. Nah, satu lagi setelah ta apa Bu? Ta ujung lidah sedikit keluar. Ta. Kemudian ja, itu tadi yang dipraktekkan sama Bunda Una ya. Ja, nggak boleh becek, nggak boleh ada angin. Ja. Nah, ha. Seolah-olah kita pedas sih Bu, yang kalau yang pedas itu kan angin keluar di bawah. Jadi ha. Ini tenggorokan bagian bawah. Ho. Nih, ini ya Bu ya, kalau ngucapin ke anak-anak saya tunjuk ini udah paham deh tuh. Ho. Kemudian da. Bukan da tapi da. Kayak orang cadel. Ya, da. Kemudian la sama ya Bu ya. Ini cara pengucapannya 3 huruf yang sama. Mana lagi Bun? Ke atas lagi sedikit bisa Bun. To. Mana to satu lagi nih? Ada 3 huruf yang ujung zo. Ada 3 huruf yang ujung lidah sedikit keluar. Za, fa, zo. Ujung lidah tetap di situ Bu. Za, fa, zo. Zo. Nah, za, fa, zo. Kalau udah tepat ujung lidah kita yang sedikit tadi keluar, itu pengucapannya udah terdengarnya tuh pasti pas. Ya Bu ya. Kemudian masuk ke huruf ro. Ro itu cara pengucapannya nggak boleh bertingkat-tingkat sekali ro-nya Bu. Ro itu nggak boleh. Ya Bu ya, cukup 1 gelombang saja. Ro. Ya. Dan ini termasuk salah satu huruf tebal ya Bu ya. Ro. Kemudian ini za. Za ini sifatnya seperti menyerupai suara hewan ya Bu ya. Boleh lebah, mungkin burung. Z. Jadi harus za, ujung lidah nggak boleh keluar di sini. Di ujung lidah harus di dalam. Z. Jadi ditekan ujung lidahnya ke gigi bagian bawah, gusi gigi bagian bawah, za. Nah, kemudian ini juga sifatnya sama safir ya Bu ya, sa. Harus ada angin seperti suara ular. Sa. Nah, kalau yang sya, anginnya menyebar banyak Bu. Sya. Nah, itulah bedanya sa dan sya. Kemudian ini so tadi. So huruf tebal, termasuk satu huruf tebal juga. Kemudian bo pinggir lidah naik ke gusi bagian atas. To ini juga huruf tebal. Dan ini zo tadi yang ujung lidah juga sedikit keluar. Ini a. Kalau kita tidak hati-hati keseringan mengucapkannya a. A dengan A harus bisa dibedakan. A itu mengalir keluar dari tenggorokan ya Bu ya, sedangkan A itu pangkal tengah tenggorokan, huruf tengah tenggorokan. A. Jadi harus ada sengaunya di hidung. Di saat kita mengucapkan A itu bedanya apa Bu? Hidung ditutup. Terdengar sih ya Bu. Kalau A tidak ada ke hidung ya. A tidak ada ke hidung, bedanya A pasti di hidung. Nah itu pasti beda. Kemudian O juga tenggorokan bawah ya Bu ya. Fa gigi seri depan disentuhkan ke bibir bawah. Fa bukan pa tapi fa. Kemudian O pangkal lidah bagian bawah. Ya O sama bergeser sedikit pangkal lidahnya ke atas sedikit ka. Nah ka ini yang ada anginnya Bu. Ka. Ya harus ada hamesnya. Ka. La huruf yang sangat mudah sekali. La ujung lidah naik ke langit-langit. La. Nah ini yang ma tadi, perut bibir bagian luar. Ma. Ba bagian dalam, ma bagian luar. Na juga ujung lidah bergeser sedikit dari makhraj la. Na masuk ke dalam sedikit. Setelah la na bergeser sedikit, ujung lidahnya na. Kemudian wa, mengucapkan wa mulut harus monyong. Kalau nggak monyong nggak terdapat wa-nya. Wa. Ya. Ha. Nah ini dia tenggorokan bawah tadi ya Bu ya. Ha.
Ha. Jadi harus terdengar di sininya ya Bu ya, bukan ha tapi ha. Dan ini yang huruf yang paling mudah ya. Mungkin materi di sini rasanya gimana Bu? Asik nggak belajar tafsir hari ini? Asik ya Bunda ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, bisa kita praktekkan ya Bu ya dalam metode belajar Al-Quran kita. Dan untuk belajar lebih lanjutnya nanti mungkin kita bisa seterusnya bisa lanjut kita belajar lagi karena yang namanya belajar Al-Quran tidak akan pernah selesai ya Bu ya. Kalaupun kita udah jadi ustazah, ada lagi ustazah di atas kita, di atas ustazah kita ada lagi guru di atasnya. Jadi mudah-mudahan dengan kita berguru, kita belajar jadi lebih tertata, belajar kita jadi lebih benar, dan mudah-mudahan ke depan kita menjadi orang-orang yang bisa hafizah. Amin. Amin ya rabbal alamin, termasuk diri saya sendiri. Afwan minkum, terlebih dan terkurang saya minta maaf, kepada Allah minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, terima kasih banyak kepada Bunda Lismati yang telah mengajarkan kita bagaimana membaca Al-Quran dengan benar ya. Jadi kita selalu menggali baca Al-Quran dan istiqomah membacanya setiap hari. Kita tutup acara kita dengan mengucapkan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.